Penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi menjadi hal yang sangat ditakutkan peternak akhir-akhir ini. Selain menyebabkan kematian ternak, juga potensi kerugian ekonomi serta mengancam ketahanan pangan, khususnya pasokan daging dan susu. Kelompok pakar hewan yang juga dosen Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Jember membagikan sejumlah tips untuk mencegah dan menangkal penyebaran virus pada ternak berkuku genap, terutama sapi. Hal yang perlu dilakukan adalah menjaga sanitasi dan biosecurity kandang dengan rutin membersihkan hewan ternak dan kandang, mengatur dan membatasi keluar masuk ternak, dan mengisolasi ternak sakit. Serta upaya vaksinasi pada ternak sapi secara rutin dan masif setiap 6 bulan sekali, sehingga mampu merangsang respon kekebalan tubuh hingga 80%. Keamanan ternak di kandang terhadap serangan virus, serangan bakteri, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah kebersihan kandangnya harus selalu terjaga. Kemudian yang kedua, kalau ada ternak yang masuk, itu diarahkan untuk diisolasi terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dicampurkan dengan yang ternak yang ada di dalam kandang, karena ditakutkan ternak yang masuk itu nanti dia membawa penyakit dari luar. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, manusianya juga harus bersih. Masuk keluar kandang itu harus ganti baju, mandi, cuci tangan, dan lain sebagainya. Karena tidak mustahil kita sendiri sebagai orang peternak itu dari satu kandang ke kandang yang lain menularkan penyakitnya. Itu tipsnya. Vaksinasi mungkin. Jadi memang karena PMK ini penyakit virus ya, jadi memang perlu dilakukan vaksinasi. Kalau untuk program pemerintah yang sekarang akan dijalankan dalam bulan ini dan bulan Februari, rencananya memang adalah vaksinasi pertama terutama di daerah-daerah yang untuk pembebasan termasuk Jawa Timur. Kemudian untuk vaksinnya sejauh ini masih dari Puspetma, ada juga yang sudah dipesankan dari beberapa produsen lain. Dan vaksin itu harus diulang dalam 6 bulan ke depan. Jadi setiap 6 bulan memang harus divaksin ulang untuk membebaskan dari PMK ini. Karena Indonesia pernah bebas PMK, untuk bebas lagi memang kita harus lakukan vaksinasi secara berkala. Pemberian materi edukasi kepada mahasiswa secara teori dan praktik di lapangan diharapkan dapat ikut andil dalam penanganan beragam hal permasalahan pada hewan ternak, terutama saat ini terkait pencegahan dan penanganan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Kami memiliki dosen-dosen yang memiliki kompetensi di situ, dan itu tidak hanya melalui kuliah, tapi juga melalui praktikum, dan itu dipraktekkan seperti yang di belakang kita ini. Jadi teman-teman dosen sudah memperlakukan dengan treatment tertentu supaya dapat mengurangi PMK itu, dan itu sudah terbukti. Bisa dilihat di belakang ini tidak ada yang kena PMK. Penanggung jawabnya adalah dosen, karena bagaimana dosen itu kan sudah memiliki di samping teorinya dan juga prakteknya, sehingga mahasiswa itu dibina oleh dosen supaya betul-betul sesuai dengan teori yang ada. Dan kami mensupport dari sisi bahan-bahan yang dibutuhkan, dengan obat-obatan dibutuhkan, dan juga sumber-sumber bahan-bahan yang lain yang memang perlu dibutuhkan. Diketahui penyakit mulut dan kuku ini disebabkan virus yang cepat menyebar dan menular oleh perantara angin maupun manusia yang dapat mengakibatkan kematian terutama hewan ternak berkuku genap. Yudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan.